Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda masih menyaksikan program acara Berendo bersama saya Afriko Zuhri. Dan masih dalam pembahasan yang sama, yakni bagaimana lonjakan penumpang pesawat jelang Lebaran. Dan tentu saja pasti masyarakat saat ini lagi persiapan gitu ya untuk menuju ke mudik atau pulang ke kampung halaman, terutama dari kota-kota besar. Nah, kalau kita bicara soal tadi persiapan sudah selesai, kita bagaimana fasilitas ataupun prasarana gitu ya yang ada di bandara. Nah, kalau bisa diceritakan mungkin saat ini sendiri, kalau dari bandara aktivitas yang dilakukan, salah satunya tadi ada posko gitu ya Pak. Ya. Nah, kalau posko ini sebetulnya posko keamanan ini apa sih yang betulnya dilakukan di bandara atau aktivitas seperti apa? Baik, jadi dalam mengantisipasi lonjakan penumpang ini kami memang membuka posko Lebaran Bang di bandara, dan kami kerjasama dengan semua stakeholder yang ada di bandara. Dan itu pada posisi semua anggota komplit siap, dari kami, Airnav, terus kepolisian dan lain semua udah ada di sana. Itu memastikan bahwa nanti keselamatan dan keamanan itu terjamin. Kedua juga kami adakan juga acara-acara yang menarik di bandara. Goalnya adalah supaya masyarakat itu ke bandara tidak hanya harus melakukan perjalanan saja gitu. Jadi kemarin tuh kami juga kerjasama juga dengan BI nanti bisa bertukar uang. Waduh, ini menarik. Jadi ya bisa bertukar uang di bandara. Jadi nanti silahkan datang ke bandara, tidak harus terbang, tidak harus jemput, tidak harus berangkat, tapi cukup bertukar uang di bandara kami siapkan. Kedua juga kami kerjasama juga dengan Dinas Pendidikan, ada juga namanya Bulan Bahasa di launch itu, jadi nanti mudah-mudahan si iklim baik, jadi delay-nya nggak terlalu banyak. Namun jika terjadi delay, masyarakat juga tidak boring di sana, karena kita isi dengan pantun, dengan apa itu bahasa-bahasa daerah Bengkulu yang kita perkenalkan ke masyarakat. Yang terutama ini kalau besok pergi dari Bengkulu kan bukan masyarakat Bengkulu nih, ya bisa jadi karena dinas di Bengkulu akhirnya harus pulang menemuin keluarganya, dia dalam masa menunggu itu kami hibur dengan musik dan Bulan Bahasa. Menarik, artinya ada aktivitas lain gitu ya, selain dengan adanya posko Lebaran yang dimana kita ini untuk apa ya, mengantisipasi gitu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan gitu, atau untuk keselamatan dan juga keamanan dari para penumpang, tetapi ada aktivitas lain gitu ya. Benar, ada aktivitas masyarakat bisa bertukar uang gitu, dan ada juga Bulan Bahasa untuk hiburan lah masyarakat agar tidak bosan mungkin selama di bandara seperti itu ya. Dan untuk niat beribadah juga ada, kami siapkan juga kerjasama dengan Palang Merah Indonesia. Jadi di sana ada bulan dana Palang Merah Indonesia, kami fasilitasi di bandara. Goalnya adalah tahu kan kebutuhan Palang Merah cukup besar, terutama untuk darah, untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan kami pun kemarin mencoba untuk juga ada nanti donor darah di bandara dan juga bulan dana di bandara gitu. Kalau untuk aktivitas dari keberangkatan maupun itu kedatangan dari apa ya, di aktivitas di bandara saat ini apakah ada penambahan jumlah maskapai atau untuk jam operasional itu ditambah atau seperti apa? Mengingat di tahun ini pasti terjadi lonjakan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau office hour kami sih memang kami batasi sampai jam 6 ya. Namun tentatif, dan itu hampir kejadian tiap hari ya. Kita selalu extend sampai batasannya itu sampai jam 10 malam. Dan itu untuk melayani semua kegiatan masyarakat satu. Kedua, yang dengan habisnya tiket ini memang sampai hari ini baru terkonfirmasi nanti Garuda di tanggal 20 dia lakukan penambahan jam penerbangan. Berarti ada penambahan jam operasional atau jam penerbangan juga ya. Akan kita lanjutkan kembali, kita break sejenak. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, masih dalam pembahasan yang sama terkait dengan bagaimana lonjakan penumpang di bandara. Kami akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Berendo.